Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stefani Eka Amalia, NIM 200800119, kelas 4A, Prodi D3 Farmasi, Politeknik Harapan Bersama, Kota Tegal. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah Komunikasi Farmasi tentang pemberian informasi obat kepada masyarakat dengan tema Dagu Sibu Obat Tetes Mata. Silakan menonton videonya. Permisi Mbak. Iya, monggo. Perkenalkan, nama saya Stefani Eka Amalia dari Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Apakah boleh saya menjelaskan sedikit tentang Dagu Sibu Obat Tetes Mata? Silahkan. Oh ya, terima kasih. Sebelumnya, ada yang tahu Dagu Sibu itu apa? Belum. Dagu Sibu itu apa ya, Mbak? Dagu Sibu itu singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Untuk penjelasan lebih rincinya, yaitu yang pertama, dapatkan. Mbaknya bisa mendapatkan atau memperoleh obat sesuai dengan apa yang dibutuhkan di apotik atau toko obat yang sudah berizin. Untuk penggolongan obat berdasarkan tanda pada kemasan dapat membantu kita untuk memperoleh obat di tempat yang resmi. Jika membeli obat dari warung itu bagaimana ya, Mbak? Kalau boleh saya sarankan, membeli obat itu minimal di toko obat ya Mbak, karena toko obat itu relatif sudah berizin. Paling tidak di toko obat ada asisten apoteker yang bertanggung jawab. Oh ya, baik. Makasih, Mbak. Untuk penggolongan obat ada 4, yaitu obat bebas terbatas, obat keras, dan obat narkotika. Yang pertama ada obat bebas. Obat bebas umumnya berupa suplemen, vitamin, dan beberapa analgetik antipiretik. Contohnya seperti paracetamol, Inza, dan ibuprofen. Yang kedua ada obat bebas terbatas, yaitu memiliki tanda lingkaran biru yang artinya dapat dibeli bebas tanpa resep dokter, yang memiliki peringatan khusus dari peraturan nomor 1 sampai peraturan nomor 6 dan dapat dibeli di apotik maupun di toko obat ya Mbak. Yang ketiga ada obat keras, yaitu memiliki tanda lingkaran berwarna merah dan di dalamnya ada huruf K, yang artinya harus dibeli dengan resep dokter. Dan perlu diketahui, obat keras ini tidak boleh sembarang dikonsumsi karena dapat berbahaya, meracuni tubuh, memperparah penyakit, atau bisa menyebabkan kematian, sehingga harus digunakan sesuai aturan yang tepat. Contohnya asam efenamat, loratadin, dan aprazolam. Dan yang terakhir yaitu obat narkotik, memiliki tanda lingkaran yang di dalamnya ada tanda palang berwarna merah. Untuk dibeli harus dengan resep dokter dan peredarannya harus selalu dilaporkan. Karena obat narkotik merupakan obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Misalnya heroin, ganja, dan opium. Pada saat membeli obat, harus memperhatikan informasi obat, misalnya nama dan zat aktif, logo obat, khasiat atau kegunaan, efek samping, dan juga tanggal kadaluarsanya. Apa yang dilakukan jika tidak sengaja meminum obat yang kadaluarsa? Baik, obat yang sudah kadaluarsa tidak lagi dapat bekerja dengan efektif. Hal ini bisa berakibat fatal jika dikonsumsi untuk penyakit yang kronis. Selain itu, komposisi obat kadaluarsa juga bisa berubah sehingga berisiko menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Baik, Mbak. Yang kedua, gunakanlah obat sesuai dengan petunjuk
berbentuk aturan pakai yang telah ditentukan dan gunakan obat pada waktu yang tepat. Sebelum menggunakan obat, ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dosis. Ada yang tahu dosis itu apa? Aturan penggunaan. Ya, betul. Dosis itu aturan penggunaan atau takaran obat yang ditentukan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Yang kedua, aturan. Maksudnya waktu minum yang harus sesuai dengan apa yang diresepkan oleh dokter. Contohnya 2 kali sehari 1 tablet. Artinya dalam sehari obat tersebut diminum pagi dan malam hari sebanyak 1 tablet. Yang ketiga, ada lama penggunaan obat, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pengobatan yang diharapkan. Dan yang ketiga, simpan obat dengan cara yang benar, yaitu dengan cara perhatikan aturan penyimpanan pada kemasan obat dan letakkan obat yang jauh dari jangkauan anak-anak dan terhindar dari cahaya matahari secara langsung. Kemudian, simpan obat pada wadah aslinya dan jangan lepas etiket yang menempel. Berapa lama waktu untuk penyimpanan obat ya, Mbak? Untuk tablet dan kapsul yang telah dibuka dari kemasannya biasanya hanya tahan untuk 2 bulan. Tetapi untuk obat berbentuk sirup biasanya 6 bulan setelah dibuka atau sesuai dengan tanggal kadaluarsa yang dikemasannya. Makasih, Mbak. Yang terakhir yaitu buanglah obat dengan cara yang benar, yaitu dengan menghilangkan label pada wadah obat. Untuk tablet atau kapsul harus dihancurkan dan dimasukkan ke dalam plastik, kemudian dicampur dengan tanah ataupun air. Untuk obat berbentuk cairan, misalnya obat tetes mata, buang isinya terlebih dahulu, kemudian kemasan harus dirobek atau digunting dulu sebelum dibuang. Apakah ada yang sering mengalami keluhan pada mata? Saya, Mbak, sudah 3 hari ini saya mengalami mata bengkak ketika bangun tidur. Masalahnya apa ya, Mbak? Mata bengkak merupakan kondisi yang dapat terjadi ketika terdapat penumpukan lemak pada kelopak mata. Namun Mbaknya jangan panik ketika mata Mbak tiba-tiba bengkak ketika bangun tidur. Hal ini dapat terjadi ketika cairan menumpuk pada jaringan kelopak mata. Lalu bagaimana cara mengatasinya ya, Mbak? Agar keluhan mata bengkak dapat cepat membaik, dapat dilakukan beberapa cara, misalnya mengkompres mata dengan air dingin, lalu pastikan waktu tidur tercukupi, kemudian batasi penggunaan gadget pada malam hari agar tidak mengalami mata lelah. Oh iya, baik Mbak, terima kasih. Oh iya, Mbak. Akhir-akhir ini mata saya sering sakit. Pandangan saya agak kabur. Bagaimana cara mengatasinya ya, Mbak? Cara mengatasinya yaitu menggunakan obat tetes mata ya, Mbak. Obat tetes mata merupakan larutan steril bebas partikel asing ataupun sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa hingga sesuai digunakan pada mata. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara pemakaian obat tetes mata. Untuk penggunaannya, biasanya orang menggunakan tetes mata itu langsung menengadahkan kepala tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu obat langsung diletakkan atau diteteskan kepada mata, tidak pada kantung mata. Itu adalah cara penggunaan yang salah ya, Mbak. Lalu cara penggunaan yang benar seperti apa ya, Mbak? Langkah yang benar, yang pertama harus cuci tangan menggunakan sabun dan usahakan dengan air yang mengalir ya. Hal ini untuk mencegah terjadinya kontaminasi pada mata. Dan yang kedua, buka tutup botol obat tetes mata, kemudian menengadahkan kepala sambil melihat ke atas. Langkah yang ketiga,
tarik bagian kelopak mata bawah, teteskan obat di bawah kantung mata. Kemudian tutup mata untuk penyerapan obat dan jangan berkedip dulu sekitar 5 menit sebelum mengaplikasikan tetes mata berikutnya. Kemudian tutup kembali obat dengan rapat dan jangan lupa cuci tangan setelah menggunakan obat tetes mata. Lalu untuk penggunaannya berapa kali sehari ya Mbak? Teteskan pada setiap mata 1 tetes atau 3-4 kali dalam sehari. Lalu ada efek sampingnya Mbak? Untuk efek samping yang ditimbulkan pada tetes mata ini bersifat lokal ya. Artinya hanya berefek pada mata saja, seperti mata merah karena pedih atau iritasi dan penglihatannya yang kabur. Tetapi dalam jumlah kecil dapat terjadi reaksi hiperemia jika mengkonsumsi secara berlebihan. Lalu untuk penyimpanannya bagaimana ya Mbak? Penyimpanannya yaitu simpan obat di tempat yang kering dan tidak lembab, serta tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Usahakan jangan meletakkan obat dalam mobil untuk jangka waktu yang lama, karena perubahan suhu dapat merubah obat. Makasih Mbak. Ya, sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, tidak ada. Tidak ada, Mbak. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Mbak. Saya permisi dulu. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.